Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Cakrabuana dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan untuk pengerjaan tugas 3. Pada tugas 3 ini kita akan melakukan pembuatan aplikasi manajemen restoran. Menu item itu akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item restoran yang memiliki atribut nama, harga, kategori, dan menggunakan metode abstrak tampil menu. Lalu ada 3 kelas turunan yaitu makanan, minuman, dan diskon. Lalu kelas makanan minuman adalah subkelas dari menu item. Dia memiliki jenis makanan dan jenis minuman. Lalu pada kelas diskon itu untuk mendapatkan diskon khusus pada menu. Dua-duanya sama itu diimplementasikan menggunakan metode tampil menu. Kita diminta untuk membuat kelas menu yang memiliki atribut release, pesanan, yang memiliki atribut release untuk menyimpan item-item yang dipesan. Kita mengimplementasikan konsep inheritance and consolation dan exception. Inti dari programnya itu bisa menambahkan baru ke menu, menambahkan menu restoran, menerima pesanan dan mencatatnya, menghitung total biaya, menambahkan si pesanan, dan keluar dari program. Kita akan membuat beberapa file sekaligus, ada manajemen restoran, ada pesanan menu, menu item, makanan, minuman, dan diskon. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat kelas menu. Di sini kita diarahkan nanti menu ini ke menu item, kelas menu item untuk pembuatan release. Lalu akan menambahkan ada fungsi menambah menu yang instansinya itu dari item. Lalu tampilkan menu dari daftar menu. Lalu di sini ada cara item, row exception. Jadi fungsinya itu nanti buat mencari menu yang ada pada list. Nah, jika menunya tidak ada, nanti akan kita row exception itu itemnya tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan membuat isi dari kelas menu item. Oke, untuk kelas menu item sudah berhasil dibuat. Di sini kita menggunakan abstrak kelas menu item. Fungsinya itu nanti sebagai super kelas untuk kelas makanan, minuman, dan diskon. Artinya dengan menggunakan abstrak ini secara tidak langsung kita menerapkan konsep polymorphism pada pemrograman kita. Selanjutnya kita akan coba buat kelas untuk makanan, minuman, dan diskon. Jadi untuk subclass dari menu item ini sudah dibuat, yaitu kelas makanan, minuman, dan diskon. Kurang lebih isinya sama. Jadi di sini kita akan melakukan pendeklarasian untuk jenis makanan. Sebenarnya tergantung ya. Jadi ini array barunya akan ditambahkan ke dalam array list. Untuk makanan itu akan menambahkan jenis makanan, memanggil dari superclass yaitu nama, harga, dan kategori. Lalu akan menambahkan list baru jenis makanan. Setelah itu di override. Nah, di sini akan kita buat metode tampil menu untuk makanan, yaitu dia akan pilih makanan, harga, kategori, dan jenis dari makanan tersebut. Sama seperti minuman juga ini sama. Perbedaannya hanya pada jenis minuman. Kurang lebih untuk tampil menunya sama dan pendeklarasian untuk array list-nya juga sama. Nah, mungkin yang agak sedikit berbeda adalah di bagian diskon. Di bagian diskon ini kita memanggil sumber kelas array dari nama, harga, dan kategori. Lalu menambahkan diskon. Lalu di sini kita menambahkan double get diskon itu untuk memanggil value diskonnya nanti. Lalu kita override di sini untuk tampil menu. Nah, untuk tampil menunya sendiri yaitu untuk memanggil nama diskonnya. Lalu untuk memanggil potongannya itu berapa persen sih? Pembuatan menu ini sudah selesai. Kita lanjut ke fungsi pesanan. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk membuat kelas pesanan. Di sini saya menggunakan hashtag, hampir sama sebenarnya dengan penggunaan array. Perbedaannya adalah pemanggilan referensinya itu bukan berdasarkan indeks, tapi berdasarkan value. Pada public kelas pesanan kita deklarasikan untuk hash map-nya sendiri, itu data pesanan.
dan kita akan mendeklarasikan diskon digunakan. Kita akan menambahkan fungsi tambah menu. Dalam fungsi tambah menu ini, dalam instansinya itu ditambahkan item dan jumlah. Di draw exception, ketika item di penambahan diskon ini tidak sama dengan nol, artinya sudah digunakan diskonnya, maka akan menampilkan exception, yaitu diskon sudah diterapkan, tidak dapat menggunakan lebih dari satu diskon. Di sini jika belum, otomatis diskon ini diinfokan berhasil diterapkan. Nah, selain itu fungsinya kita menambahkan daftar pesanan ke tambah menu, yaitu dengan mengambil data itemnya dan jumlahnya. Lalu selanjutnya untuk tampilkan sub, di sini kita mendeklarasikan totalnya itu nol. Di sini kita menggunakan perubahan for dengan menerapkan fungsi map, yaitu kita mencoba mendapatkan data dari menu item yang ada pada daftar pesanan yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kita mengambil key dan value dari item tersebut. Untuk harga totalnya sendiri, yaitu harganya dikali jumlah. Setelah itu kita print seperti biasa. Di printnya itu dengan mengambil nama item, menginputkan jumlahnya berapa dan harga totalnya. Harga totalnya itu sama dengan harga total. Jadi intinya total yang sebelumnya nol itu didasarkan pada harga total item tersebut. Lalu di sini untuk penggunaan diskon digunakan tidak sama dengan nol, maka kita akan mendapatkan diskonnya itu. Kita mengambil diskonnya, total diskonnya berapa, per 100 dikalikan dengan total. Maka dari total harga yang sebelumnya nanti akan dikurangi oleh potongan harganya. Nah, print, diskon, dan total potongannya berapa. Lalu dalam hasil akhirnya itu menampilkan total keseluruhan harga. Setelah itu, sekarang kita akan coba membuat untuk fungsi dalam manajemen restoran, yaitu fungsi mainnya. Oke, untuk manajemen restoran kita sudah berhasil membuatnya, tapi mohon maaf sebelumnya jadi ada beberapa kesalahan tadi, tapi sudah saya benarkan. Jadi untuk di manajemen restoran ini sebagai fungsi main, kita membuat main pertama di sini, lalu mendeklarasikan scanner. Kita import scanner, lalu di sini mendeklarasikan menu sebagai menu untuk nanti pemanggilan. Sama juga untuk pesanan ini kita akan memanggil kelas dari pesanan. Di sini saya menambahkan default menu, jadi biar nanti sudah ada isinya untuk listnya. Tapi kita nanti bisa menambahkan menu sendiri. Di sini saya membuat variabel running memory situ untuk menunjukkan program ini dijalankan dan akan menjalankan menu-menu utama. Di sini ada tambah item, ada tambahkan menu, ada tambah pesanan, ada tampilkan stroke, lalu keluar. Di sini kita menemukan scanner untuk melakukan pemilihan menu. Nah, lalu saya menggunakan konsep try and catch. Kita coba untuk melakukan sesuatu. Dan apabila ada error, nanti akan di-catch errornya di sini. Sesuai dengan pesan errornya. Lalu di dalam try ini, saya membuat menu dengan switch case. Lalu untuk case satu itu kan untuk tambah item ke menu. Jadi di sini saya membutuhkan scanner untuk jenis makanan, item, dan harganya. Struktur keputusan di sini adalah karena dalam superclass itu kan mendeklarasikan beberapa subclass. Nah, kita definisikan kembali dengan lebih detail, yaitu jika jenisnya itu makanan, maka kita membutuhkan scanner jenis makanan yang nantinya akan ditambahkan untuk khusus jenis makanan. Begitu juga untuk minuman, itu sama jenis minuman. Lalu untuk diskon, dia itu scan-nya total diskonnya berapa. Kalau selain itu jenisnya tidak valid. Nah, lalu di case 2 ini kita memanggil menu.
Game menu yang ini, tampilkan menu yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh kelas menu item yang ini. Oke, jadi saling memiliki hubungannya. Lalu di case 3 ini ada boolean menambah pesanan sama dengan true. Variabel menambah pesanan ini khusus untuk menambahkan pesanan. Jika iya, nanti akan ditambahkan statusnya masih true. Tapi jika tidak, nanti berubah menjadi false. Dan melakukan perulangan dengan while do ketika menambah pesanan itu sama dengan true dan masukkan nama yang ingin dipesan. Kita scan, lalu kita menggunakan try and catch lagi. Ketika nama pesanan item itu ada ketika nama pesanannya ada, yaitu dari cari item. Cari item ini ada di menu ya, ada di sini. Nah, lalu ketika item dengan diskon, nah item itu defaultnya satu, hanya satu ya. Itu ditambahkan diskonnya. Selain diskon berarti ketika instance of-nya diskon, itu normal saja makan sama minuman tuh. Kita mau masukkan jumlah item. Kita di sini masukkan scannernya, lalu kita masukkan nama item dan jumlah pesanannya, lalu kita memberikan informasi bahwa pesanan berhasil ditambahkan. Ketika fungsi evaluasi ini sudah berhasil dilakukan, maka ada informasi apakah ingin menambah pesanan lain, jawabannya ya atau tidak. Ketika jawabannya itu tidak ya, maka menambah pesanan ini berubah menjadi false, yang otomatis nanti tidak akan dilanjut lagi pesanannya dan akan di return ke menu utama. Lalu untuk di 4 ini kita menampilkan struk mengambil dari pesanannya yang ada di sini, tampilkan struk nanti akan dicetak. Lalu terakhir ini case 5 yang terakhir itu keluar, jadi running yang asalnya true itu berubah jadi false. Artinya dia tidak menjalankan fungsi dari perulangan while ini, yang mana itu intinya programnya itu di close. Ini scanner close itu menutup scanner. Kita sekarang coba jalankan dan praktekkan. Oke, kita akan coba running. Kita testing untuk penambahan menu dari opsi 1. Lalu masukkan jenisnya. Saya di sini pilih makanan. Lalu nama itemnya saya tambahkan nasi goreng. Untuk harga itemnya di 25.000. Dan jenis makanannya di sini termasuk main course. Kita lihat ditampilkan menu restoran apakah berhasil ditambahkan. Di sini sudah berhasil ditambahkan ya. Nasi goreng harga 25.000, kategori makanan, jenisnya main course. Selanjutnya kita akan testing untuk menambahkan pesanan. Di sini saya akan melakukan pesanan sekaligus untuk promonya, untuk diskonnya. Saya ingin menambah dulu diskon baru. Di sini saya menambahkan promo akhir tahun. Harga itemnya 0, diskonnya ini 50% ya. Kita lihat dulu ya. Untuk diskon 50% berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba tambahkan pesanan. Misalkan di sini saya ini anggrek beli 3 ditambah minumannya hitam. Hitamnya 3 juga. Lalu kita ingin menambahkan promo, ditambahkan promo akhir tahun. Oke. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan promo spesial. Di sini akan menampilkan pesan error karena diskonnya itu sudah diterapkan. Jadi tidak dapat menggunakan lebih dari satu diskon. Nah, ya hanya promo akhir tahun saja yang dipakai. Tampilkan stroke. Nah, jadi kita sebelumnya telah memesan kopi hitam 3, es teh manis 1, ayam geprek 3.
dengan penggunaan diskon promo akhir tahun itu sebesar 50%. Jadi untuk total belanjanya itu 72.500. Dan terakhir itu hmm, kita memilih menu keluar dan program pun berakhir. Jadi mungkin sekian penjelasan tugas 3 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan coding ataupun ada yang kurang lebih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.